Rahayu, salam pedodol. Untuk kali ini melanjutkan tema yang kemarin, yaitu renungan malam. Monggo paling nyantai. Monggo ngopi ini. Paling nyantai. Betul, menunggu ini kalau mau tentu nih soal renungan malam. Mulai apa? Diulas kembali. Terus lebih mantap lagi. Kembali ke konsep atau tema pada waktu itu renungan malam, karena renungan malam itu menurut saya sebuah pemikiran, memikirkan, mempertimbangkan, tepatnya untuk masalah introspeksi. Jadi renungan malam ini mempertimbangkan sesuatu, memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh agar nanti kedepannya kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di situ setidaknya dalam renungan malam itu kita harus benar-benar memposisikan diri di titik yang paling rendah. Seperti itu. Siap. Tanpa kita merasakan titik rendah atau kita mungkin merasa tidak mempunyai sesuatu, di situ baru kita tidak akan memunculkan sesuatu itu. Oh, kesalahan kita, oh kita ini kurang benar, akan di situ. Kalau selama kita masih ada keegoan merasa benar, tidak akan benar menemukan yang namanya renungan ini seperti apa, tidak ada. Jadi salah satunya saya sebutkan, mungkin kemarin belum sempat saya sebutkan, salah satu dari manfaat renungan malam adalah memerdekakan. Renungan malam itu memerdekakan diri kita, jiwa kita di waktu malam hari, karena kita itu sebenarnya freedom, merdeka, kita bebas merenungi apapun. Tapi dalam intinya itu kita itu harus benar-benar memerdekakan jiwanya Jiwa dulu, kita baru di raganya. diragam. Berarti kalau di lagu Pancasila itu sangat-sangat mendukung Sangat-sangat gitu ya. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, itu memang benar ya dia. Benar. Sangat benar sekali. Karena sesuatu itu berangkat dari jiwa. Karena spiritual itu berperintah bangun pada renungan malam itu kayak seperti yang kemarin kita obrolkan. Dalam renungan malam itu terutama memang membangun spirit, jiwa kita dulu. Tanpa jiwa kita bangun, raga pun tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Kita dihargai pun dari jiwa yang dulu. Kalau jiwa kita kuat, jiwa kita tulus, kita menumbuhkan pribadi yang baik, maka jiwa kita akan juga dihargai. Enggak melalui yang tambahan. Ya, memang ini saya terasa sekali sama diri saya sendiri. Kalau memang itu ketika kita jiwanya melemah, otomatis semangatnya turun, dan esok harinya mau bekerja juga rasa-rasan itu pasti ada. Disitulah mungkin memang harus dibangun jiwanya juga untuk semangat kita esok harinya untuk kegiatan bekerja. Dan untuk membangun jiwa yang kuat di renungan malam itu mungkin salah satu contohnya yang paling mudah untuk bisa dilakukan, bahkan semua orang bisa melakukan itu seperti apa? Seperti salah satu Mungkin yang kemarin kita iya, sebutkan, kita tidak perlu istilahnya sesuatu itu harus khusus kita lakukan. Mungkin kalau di luar silakan, tapi kalau di brodol enggak. Kita cukup satu, kalau memang kita sendirian, kita benar-benar harus open mind, open heart, kita buka pikiran kita buka hati kita, perasaan kita, open feel itu kita buka, baru kita akan bisa menemukan renungan itu untuk memperbaiki jiwa dan diri kita. Kalau kita ada seseorang, orang ada teman, cukup kita duduk bersama, bercerita, berdiskusi, sharing, tukar pendapat, di sini kita akan menemukan renungan.
Renungan malam itu sendiri, karena ini sebuah pertanyaan mungkin ya, istilahnya apakah harus dilakukan sendiri atau bisa berbareng-bareng seperti itu? Kalau di pedot kembali lagi ada dua metode. Satu, kadang memang kita perlu sendiri, kadang memang perlu sendiri. Kedua, kalau kita sudah menemukan dari diri sendiri, perlu kita kembali untuk renungan bersama-sama. Ayo kita duduk bersama-sama, kita bercerita, kita istilahnya tukar pendapat, tukar pengalaman. Mungkin di situ renungan yang untuk pribadi tadi ini lebih mantap. Lebih mantap ketemunya. Jadi untuk memanfaatkan mungkin ketemunya ini masih ada keraguan 30%. Tapi ketika kita bersama-sama akan menutupi. Jadi kita itu harus saling mengisi, saling mengisi dari tukar pendapat, itu mau ya tadi mau tukar pendapatnya seperti yang kayak ya ada masalah kita solusikan, ada solusi dari mungkin rekan-rekan kita, mungkin dari pengalaman si A, si B, nanti bisa kita simpulkan sendiri. Maka renungan malam itu kan salah satunya juga satu manfaatnya juga mungkin menemukan beberapa positive thinking. Yang kedua menemukan perspektif baru, bahasa Jawanya itu perspektif ya. Kira-kira lagi menemukan sebuah sudut pandang atau menemukan sesuatu sendiri dalam pikirannya. Oh paling iso tak tahu ini masalahku kok ambil kode sih tak coba makanya kita tidak akan pernah bisa mengatakan si A harus melakukan solusi yang pernah kita temukan, enggak. Tetapi nanti orang lain akan mendapat perspektif baru dari obrolan kita ini. Mungkin salah satunya dari masalahnya dia akan bisa mendapatkan solusi. Mencoba cara yang pernah dialami si A, si B. Kan memang masalah beda orang itu beda masalah. Beda-beda. Tapi kalau kita globalkan intinya sebenarnya sama. Inti semua dari permasalahan orang hidup itu sama sebenarnya. Cuman mungkin takaran terus faktor-faktor mungkin yang beda. Tapi kalau kita ambil kesimpulan intinya itu sama. Ya renungan malam itu ya manfaatnya itu salah satunya memerdekakan sebuah pemikiran kita, diri kita, jiwa kita, itu supaya kita itu benar-benar bisa meriahkan. Kita itu euforia di malam hari untuk jiwa kita. Kalau kembali seperti obrolan yang kemarin, kalau pagi hari, siang hari, kita itu sangat sulit sekali untuk renungan. Karena apa? Karena banyak aktivitas orang lain juga. Kita juga ditekan oleh aktivitas yang lain juga, mungkin kesibukan kita kerja atau hal yang lain. Suasana tidak mendukung, maka renungan yang saya nilai lebih baik itu adalah pada malam hari. Kalau kita menjalankan renungan ini, renungan malam hampir setiap malam, itu pengaruh nggak dengan kesehatan di diri kita sendiri? Kembali lagi, kalau kita ngomong masalah kesehatan, kembali seperti saya analogikan, saya gambarkan seperti permainan catur. Kenapa permainan catur kok disebut olahraga? Padahal tidak ada gerak yang begitu signifikan, begitu keras fisiknya. Kenapa kok catur ini disebut olahraga? Karena catur ini sebenarnya memikirkan sesuatu yang positif. Nah, kalau kita berpikir sama dengan renungan malam ini, maka kalau renungan itu juga berpikir sama juga seperti olahraga satu. Jadi menimbulkan kesehatan, melatih otak kita mengasah. Makanya open mind, kita selalu membuka pikiran itu supaya kita itu juga mau berpikir. Beda orang berpikir dengan kepikiran. Kalau berpikir itu membuat sehat, peredaran darah terutama di otak itu akan lancar. Kalau kita kepikiran, beda lagi, ujung-ujungnya nanti stres. Pasti. Kalau malam duduk bersama dengan olahraga, sahabat, teman dan sebagainya, minimal juga mengurangi stres. Jadi intinya
kalaupun bergadang itu dilihat dulu fungsi dan tujuannya seperti apa. makanya kan kalau memang itu benar-benar ada tujuan yang jelas yang pasti punya makna, apalagi maknanya tentang spirit kita, tentang hidup dan kehidupan, 85% itu memang kita tuh malah sehat. Karena yang tertanam selalu itu mindsetnya kita adalah positif thinking terus. Kalau kita positif, maka yang kita ambil, kita serap juga akan positif. Kalau ingin kita keluarkan outputnya itu adalah positive action. Mungkin di pembahasan obrolan lagi kita lebih melebar, meluas lagi tentang 3 itu tadi, tentang positive action itu seperti apa. Jadi kalau malam waktu merenungkan diri untuk spiritualnya, di esok harinya Kita prakteknya. dengan mungkin buat wawasan semua teman-teman yang ada yang menonton itu bisa untuk buat pembelajaran sendiri. Jadi sekarang itu pemirsa itu lebih pandai, lebih smart lagi, jeli. Jadi bisa memilah dan memilih dari obrolan kita. Mungkin kalau yang tidak berjalan mereka tidak akan memakai. Jadi kita mengapresiasikan seperti apa pemirsanya, juga seperti apa pembahasan. Jadi kita obrolan ini untuk arah ke positif. Karena tadi salah satu manfaat renungan malam adalah kita tuh selalu berusaha untuk positif thinking. Tanpa kita merenungkan, intinya nantinya malah gerusa-gerusu. Makanya kan salah satu renungan itu kan mempertimbangkan kita punya planning, kita punya rencana mungkin untuk yang cepat adalah hari esok dan sebagainya. Berarti bisa juga mungkin bisa dikatakan dalam merenungkan kesalahan yang sudah kita buat dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau direnungkan sendiri itu bisa juga, kalau memang istilahnya menyadari itu bisa buat doa juga berarti kurang lebihnya. Termasuk doa sebenarnya. Seperti obrolan yang kemarin memang sebenarnya doa itu banyak. Ada yang doa khusus, mungkin tergantung dari agama dan keyakinan masing-masing. Kalau itu betul-betul ya itu tadi sesuatu yang kita pikirkan itu positif aja, itu dari kita di betul-betul itu sudah doa. Kalau doa sudah banyak, tinggal dipertanyakan prakteknya gimana. Untuk terkabulnya doa itu adalah sebuah perbuatan kita lagi. Kalau hanya doa itu nggak akan terkabul tanpa perbuatan kita sendiri. Bagaimana mengaplikasikan? Karena doa itu sebenarnya hanya sebuah permintaan, sebuah pemantapan pada jiwa kita, diri kita, pikiran kita. Tetapi untuk mengabulkannya, finalnya pada perbuatan kita. Tujuannya doa itu kemana? Ya perbuatan kita harus kemana juga. Jadi buat penyemangat untuk tujuannya itu tadi. Tujuannya. Ini sebuah konsep saya. Konsep. Tapi konsep kalau tidak dikerjakan, konsep. Ya, menimbulkan kita itu manusia yang punya wacana angan-angan. Tapi munculnya akhirnya kita itu apa ya, pemimpi saja. Mungkin kita menerima kepahitan, tetapi itu realita nyata daripada kita menjadi pemimpin yang indah. Ayo kita merdekakan, mulai kita merdekakan dalam renungan malam. Saatnya euforia jiwa kita itu pada malam merdeka. Kesempatan malam itu kita gunakan untuk renungan yang seperti ini. Entah itu waktunya paling sedikit 5 menit lah, minimal 5 menit. Kalau untuk diri sendiri minimal itu 5 menit kita sempatkan untuk renungan malam. Mungkin renungan malam itu yang
sudah dilakukan di hari tadi, mungkin hari tadi kita bagaimana caranya apa, bagaimana melakukan aktivitas tadi, terus ada kesalahan-kesalahan yang tadi siang dilakukan lah, mungkin malamnya kita renungkan untuk besoknya lebih besok baik. lebih baik. Mungkin Mulai ya. lagi kan bulan kemarin kan kita juga kita itu selalu tempatnya salah. Kalau dalam agama kita itu tempatnya dosa, tapi dari itu kita tidak boleh berhenti untuk selalu berbuat menuju selalu baik. Kata-kata itu hanya untuk supaya kita itu selalu introspeksi, Menyadarkan diri Iya. kita sendiri. bukan karena dibalik wis percuma ulah renungan apapun introspeksi itu supaya boleh dosa, boleh salah, pasti salah terus ya apa gitu. Itu sebuah persepsi yang mungkin kurang baik. Jadi persepsi yang baik karena kita merasa itu tempatnya salah, tempatnya dosa, akhirnya kita benar-benar bisa introspeksi. Yang kedua juga malas diri, hati-hati. Kembali ke eling-eling waspada seperti bahasa kemarin. Orang Jawa selalu memegang itu sebuah landasan dasar. Kalau nggak eling, ya nggak akan waspada. Makanya nggak bisa dibalik. Eling dulu, ingat dulu, baru waspada, baru waspada. Hati-hati, yang ini yang perlu kita jaga. Memang yang renungan malam itu banyak sekali. Ini manfaatnya itu banyak sekali. Itu tapi menunjukkan perspektif baru, menunjukkan positif thinking, jiwa kita makin merdeka. Terus kita itu menjadi manusia itu yang selalu bersyukur karena dengan adanya renungan malam sepertinya kita itu merasakan benar-benar hidup. Kalau banyak kegiatan mungkin di pagi hari atau siang hari kita tidak merasakan hidup. Kenapa? Karena kebanyakan orang merasakan itu tuntutan kebutuhan. Iya, pasti. Itu ada kebutuhan. Kita bekerja Kewajiban. itu kebutuhan saja. Jadi apa yang minim sekali untuk merasakan hidup itu minim sekali. Jadi merasakan hidup ketika kita merenungi seperti ini. Saya ingat teman-teman siang hari ini, soalnya ini sibuk dengan pekerjaan yang mau sekarang malah kayak dituntut dalam pekerjaan itu. Dan kalau kita sudah positif, apalagi di malam hari, kalau orang-orang spirit, mungkin orang Jawa itu malah membuat sebuah pagar gaib itu sendiri. Makanya kenapa sehat juga ya seperti itu. Memang kita selalu positif, jadi membuat kesehatan. Tapi kalau begadang tanpa adanya tujuan yang pasti, tanpa ada yang bermakna, ya ini menimbulkan sakit. Tidak lalu kita Dan di sini kan artinya kami di sini kan tahu antara bergadang yang tidak penting atau dan renungan yang untuk merenungi semua perbuatan kita sehari-hari itu kan tahu bedanya di mana. Gitu kan. Kemarin zaman saya ini, wah kasih gadget macam ini, wah benjingnya aras-arasan yang udah, mulai asli man. Kedai sing nebatan positif, kadang ini mulai aneh positif, terus terang nih di bawah. Kami ki mulai dalu, ini wis maksudnya wis aras-arasan. Memang ya dirasakan seperti ini pun, mulai dalu positif, benjingnya semangat yang utama. Memang kita punya tujuan yang utama lagi tambah cinta nanti stay. Anak lucu Kami kita usahakan harus sadar setiap hari kita usahakan walaupun cuma 5 menit kita usahakan walaupun itu sendiri. Yang kedua ya tadi yang saya katakan kalau bisa memang harus dengan orang itu karena itu sebuah pemantapan yang benar-benar nyata realita
Karena dari pengalaman orang itu memang kenyataan. Kadang kalau kita berdasarkan teori atau kita hanya membaca, kayaknya kurang pas, kurang mantap. tapi kalau dari pengalaman orang itu beda lagi. Dan kita tahu loh, kalau kita filmnya kita buka, kalau orang ini memang benar-benar pengalaman, ini bisa menjadi contoh memang yang sangat baik. Nah, filmnya kita buka, memang rasa itu benar-benar kayak pengalaman yang diceritakan orang ini tadi, itu mengajarkan jiwa kita juga. Beda dengan moderator yang Nah, ngasih beda. yang ngasih wawasan dengan teori beda. Jadi memberikan hanya inovasi belum tentu dia pelakunya. Kasar orang ini hanya bercerita hanya sekedar menurut buku atau menurut yang dia dengar atau dari pengalamannya sendiri. Pasti kita kalau open film apalagi di malam hari itu terasa di wonten energi sing benturan pasti. Tapi kalau memang itu sungguh-sungguh dan dia menceritakan dan inginnya berbagi supaya nanti dari masalahnya dia nanti dia menemukan solusinya, dia itu bisa berbagi solusi juga. Secara tidak langsung dia mau mengajari jiwa-jiwa yang lain ini mungkin bisa dia tiru, tapi enggak 100% harus sama, enggak. Tetapi mungkin ada salah satu yang memang bisa kita tiru dari beliaunya atau waktu diceritakan. Soalnya nek pada sinkroning wonten ini saged fit ngoten iki. Nek ketika wonten sing kados wau niku wau diceritakan itu berbenturan sama sekali. Saja kami dinyatakan oleh kita khususnya kayak motivator itu beda. Kalau motivator kan hanya sekedar dia itu istilah teori-teori aja, apalagi berbentuk komersil. Nggih, mohon maaf mungkin apa ya, di filmnya kita itu nggak terasa Penolakan. ada kan hanya sebuah wawasan saja, tapi tidak mengajarkan langsung secara jiwa atau batin kita. Jadi kalau pengalaman itu pribadi dan itu nyata, dan orang yang memang pernah punya pengalaman seperti itu, apalagi biasanya menceritakan pengalaman terburuk, dia bisa punya solusi keluar dari pengalaman terburuk. Dia itu juga pasti berceritanya itu akan mendoakan yang lain itu bisa keluar keterpurukan itu seperti dia. Hebatnya makanya di situ orang spirit itu seperti itu. Jadi kalau dalam hal renungan malam itu intinya sebenarnya kan sudah nggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang gaib seperti klinik dan lain-lain, itu kan nggak ada sebenarnya. Saya bagi mungkin nanti bagi pemirsa itu biar tahu kalau dalam renungan itu intinya itu bukan soal klinik dan lain-lain. Kalau di Jawa Ini betul atau mistis itu enggak nggak? nggak ada hubungan dengan klinik dan mistis, itu tidak. Mungkin dari kebanyakan orang yang sudah tahu itu kan pasti arahnya ke klinik dan negatif. Nggak Kemungkinan seperti itu, mungkin melihat beberapa oknum, kita beberapa oknum seperti itu, akhirnya yang lainnya mempersepsikan seperti itu. Tapi di betul kan dibebaskan, kamu mau persepsi seperti ini, monggo, dispersepsi pun ya monggo. Tapi kalau di betul memang tidak ada hubungannya antara klinik dan mistis. Semua itu adalah kesadaran. Bagi saya sendiri, kalau orang Jawa itu menitik beratkan kepada kesadaran, bukan penilaian atau keberadaan, tapi tentang kesadaran. Dan kesadaran itu tadi apa, minimal kesadaran ini mana sepeda kemana, kesadaran jiwa, kesadaran tentang kita itu manusia harus bisa menjadi manusia seutuhnya. kalau dalam hal kesadaran, kalau dalam hal keberadaan itu contohnya seperti apa, Gus? Kalau dalam keberadaan itu dia hanya menempatkan bagaimana dia di komunitasnya, di kelompoknya, seperti itu. Dia hanya mengkhususkan di tempat-tempat tertentu.
Kalau kita tidak terikat dari keberadaan kesadaran kita yang kita tumbuhkan dimanapun, kita tetap akan sadar. Jadi intinya lebih luas dan lebih fleksibel. Kita anggap, loh kok renungan malam kok hanya ngobrol, itu salah. Persepsi kembali, persepsi kembali. Kok nggak harus terdiam, kok nggak harus seperti ini, seperti itu. Kadang intinya setelah pribadinya sendiri, kalau bisa ya tadi sharing bareng, duduk bareng, ngobrol bareng, bercerita bareng, kita pendapat bareng, saya kira itu lebih baik. Karena kembali lagi, karena kita makhluk sosial, bisa dipungkiri kita makhluk sosial. Memang ada beberapa orang yang maksudnya ada yang bercerita atau semeti itu ya maksudnya kelamaan duduk bersemedi nantinya larinya ke putus asaan apa gimana? Kalau masalah semedi ini keluar konteks yang mana bukan di renungan malam ya. Mungkin itu nanti kita bahas berikutnya, karena kalau semedi sembahyang atau apapun nanti itu kan konteksnya mungkin dengan spiritual khusus ya. Beda konteks. Jadi untuk diri kita sendiri mawon renungan ini untuk diri kita, penyemangat kita sendiri untuk melanjutkan aktivitas besoknya ya, direnungkan seperti ini untuk bersama-sama bercerita. Pasti kok bermanfaat banyak lagi. Pasti saya yakin kalau orang mau open mind, open feel, open heart, duduk bersama aja, dia mau bercerita, mau sharing, itu pasti akan berkurang beban. Saya yakin dan saya jamin pasti akan berkurang. Karena dia mau sharing dengan kejujurannya, bukan dari apa ya, ingin diwanya. Kembali lagi kalau jiwa berarti kan keberadaan. Pendiakon gini, pendiakon itu orang tegas, buat tegasan lo kok bawa itu semangat. Jadi kalau kesadaran ya sadar. Kesadaran, kejujuran untuk bercerita nantinya pasti beban berkurang dan dapat solusi pasti. Entah solusi itu kembali lagi yaitu tadi mungkin lewat kadang bercerita atau nanti setelah kita pulang bersama-sama tiba-tiba nanti di jalan pemikiran kita mendapatkan itu tadi inspirasi. Katanya secara tidak langsung. Jadi ada yang langsung dan tidak langsung itu mas. Yang tadi kita harus benar membuat pemikiran kita, terus harus kita rasa kita buka hati, open mind, open feel, open heart itu pasti. Kalau nggak open mind ya sudah. Beku di situ. Sekolah nggak cair. Apalagi open feel itu kalau dengan sendiri itu malah berbeda. Jadi larian ke rasa. Kalau orang Jawa nanti berkata ada rasa, rumah saya. Baru di situ renungan malam bisa dimakan. Tanpa adanya rasa, rumah saya. Ego tetap tinggi ya, kembali terus merasa ini. Percuma kalau renungan malam kalau masih membawa egonya, membawa ego, menitik beratnya di ego nggak akan berlaku. Introspeksi pun nggak akan berlaku. Kembalikan seperti awal, kalau introspeksi kan kita berada di titik yang paling benar-benar manusia yang paling manusia, tempatnya salah, ya tempatnya dosa, kembali lagi. Nggak akan ketemu ego, wah bener dia. Disukai masukan wis. masih membawa egonya masing-masing. Memang masukan dari orang lain sebetulnya untuk membina kita sendiri, mendidik diri kita sendiri. Ada masukan itu. Karena kita harus memanfaatkan yang namanya sebuah kelebihan dari makhluk ini adalah akal dan pikiran. Kembali seperti pembahasannya. Jadi dari akal dan pikiran kita bisa memfilter
kembali lagi mungkin kemungkinan juga banyak saran dari teman atau saudara atau siapapun itu juga banyak macam-macamnya, dan kita tidak tahu modusnya kayak gini apa. Kalau tanpa aturan di pikiran, karena memang saran ini sebenarnya malah menjebloskan, ya, menjerumuskan itu menjeluntung Jeluntung. mungkin kita saring dari lagi. open pin, terus open heart-nya kita, open mind-nya kita di sini apa kita pakai supaya kita tahu kalau balik ya kita ambil. Mungkin saran-saran itu mungkin terasa ada yang baik, ada yang buruk, mungkin kan jeluntungan wow kan pasti terasa gitu. Entah itu dari bilangnya kok ini kan. Ini berubah jalan KTP ini dibalik malah ngomong soalnya balik goblok kan lo. Nah, gitu. Tapi kembali kan orang itu tidak butuh penilaian dan tidak butuh keberatan. Bilang bodoh nggak masalah, Iya. tetapi ada kesadaran di situ. Kan itu Sadar kalau ini bukan milik milik saya. kita. Itu bukan Karena kalau milik kita. ditarik kembali, padahal kan ada alamatnya, kan bisa kita kembalikan. Iya. Kenapa harus kita ambil? Secara nggak langsung, berarti kita mencuri sebenarnya. Tapi kalau Rasulullah romansan tadi, kalau kita balik, kita yang kehilangan. Seperti apa kalau kita dikembalikan kepada yang menemukan? Kita juga pasti ya, Nelongso. pasti. Kalau itu di daman-daman semuanya hilang. Balik, seneng lagi apa rek? Nah, itu pun kalau konteksnya itu ada identitasnya. Kalaupun menemukan uang tanpa ada identitas itu sebaiknya itu seperti apa sih? Kalau di renungan saya masih kadang masih bingung. Masih bingung. Nah, kebetulan kan melihat renungan ini juga termasuk salah satu pembelajaran renungan supaya kita positif thinking lagi. Kalau menurut Debedel ini, kalau bisa, selama kita masih punya harta, punya uang, menemukan apapun, kalau tidak ada identitasnya, tidak bisa dikembalikan karena kita tidak tahu punya si A atau punya si B, mendingan kita buat sosial. Sudah, kalau buat makan semua, dan kita kalau bisa nambahin, harus nambahin. Cuma mau uang 200, sudah kita berikan makanan, kalau bisa kita nambahin menjadi 250, kita berikan makan ke semua teman-teman atau saudara atau apa, pokoknya kita berikan makan. Ini nopo niki harus ngomong niki. Nek wong nemu ngoten niku mungkin wonten balake terus mboten nek niku pripun. Karena yang membuat balak kan diri kita sendiri yang menemukan sebenarnya. Kembali lagi kenapa? Nah itu tadi, kalau kita yang sebagai kehilangan, kok ini, terus nanti sih ngomong kalau balik nanti dari orang lagi, macam-macam saja balak. Oh, niku sing kayak itu niku. Apalagi kita menemukan senang. Kalau kita senang kan itu kan ujung ya. Dibalik lagi kita menemukan malah. Wong kehilangan itu geloe gak karo-karuan kok malah dhewe kok malah seneng. Nemu barang wong sembarang gelo kok malah seneng. Di situlah muncul. Karena ada rasa senang. Ada senang. Jadi kan ibaratnya katanya peribahasa menari-nari di atas penderitaan orang. Euforia dalam luka orang lain. Rumah tuh duit ibarat itu walaupun sengket bisa bagaimana aku nemu di rumah terus. Bisa ada fungsinya bagi saya. Mungkin ini dibuat orang banyak dan mindset kita itu malah berdoa. Mudah-mudahan yang kehilangan akan mendapatkan lingkar rezeki yang baik. Perbuatan kita bagi-bagikan sebagai sedekahnya. Jadi bukan dari sedekah orang yang menemukan, tapi Orang yang kehilangan. Istilahnya kita cuma menjadi perantara untuk menyampaikan sedekahnya beliaunya tadi yang kehilangan. Perantarakan sinten yang nemu ngoten di sekanet yang mali. Misalnya mungkin jangan dibahas kalau tidak dalam renungan-renungan seperti ini, apalagi di
hanya orang sudah berdodol ya. Karena selama ini yang sebelum saya tahu di berdodol ini kan tahunya kalau menemukan uang tuh pasti senang kan gitu, dapat rezeki. Berarti itu bukan salah satu rezeki ya seperti itu ya? Bukan, kalau menurut saya bukan. Rezekinya cuma bisa dikatakan rezeki untuk bisa berbagi bersama. Berbagi. Tapi bukan rezeki pribadi. Bukan. Karena itu tadi dari salah satu itu tadi ada orang yang sengsara karena kehilangan rezeki dari mana. Kalau memang dikatakan ada kesengsaraan itu rezeki, ya kita mukul aja, mukul orang nanti kan senang tidak rezeki ya. Ada dari kita mukul orang yang kita pukul lagi kan ada kesengsaraan. Satu, orang sudah kehilangan ini sengsara. Kenapa kok sampai kita bilang kita bersama? Makanya kalau bisa dalam renungan ini kembali lagi positif tinggi kita gali, kita rubah. Jangan sampai kita langsung terburus. Kalau memang itu menemukannya langsung dikembalikan, mungkin dikasih orangnya bagaimana? Ya, kita tolak dulu. Tolak dulu ya. Kita tolak dulu. Kalau memang dipaksa ya sudah. Tapi kembali kita bagi-bagikan lagi. Buat sosial lagi. Berbagi, sedekah, kembali lagi. Kita mendoakan orang yang tadi. Walaupun memang itu sudah hak kita. Tapi kembali lagi, kalau sebenarnya kehilangan, terus itu kan ada tali asihnya gitu. Kita kembalikan menjadi tali asih gitu. Ya akhirnya siklus tali asih akan berputar. Jadi hidup lagi kan. Karena mungkin pembahasan ini kan jarang dibahas. Udah ada yang membahas lah mungkin, entah itu gimana kan, nggak semua orang lah mungkin. Hanya di betul ini maksudnya pembahasan ini nggak. Gue kira jadi gue yang ngomong. Berarti itu kan pasti ada orang yang bilang seperti ini. Wes, sebelum tahu di sini kan mungkin ya dari dulu pasti semua orang itu pasti kalau yang namanya belum tahu maknanya seperti apa kan pasti merasa senang. Padahal dari kesenangan kita ada orang yang benar-benar hatinya itu sangat kecewa lalu betul silakan. Ini kan kembali lagi kita sebagai yang menemukan. Kalau kita yang sebagai orang yang kehilangan itu untuk positif tingginya sikap kita itu harus seperti apa? Yang pertama kita tekankan di dalam mindset kita, di dalam pemikiran kita. Menurut saya ini, kita harus selalu langsung bersyukur bahwa kita dipaksa untuk bersedekah. Alam ini yang meminta. Jadi bukan main-main, bukan manusia yang malah meminta, alam yang meminta kita untuk bersedekah. Kenapa tidak? Padahal hidup kita itu dari alam. Alam semesta yang meminta. Kadang kalau kita diminta orang aja kita kasihkan, apalagi ini alam yang meminta. Sudah ya. Yang kedua, kita istilahnya mindset kita atau doa kita mudah-mudahan ditemukan orang dan orang ini mau berbagi. Seperti itu kalau kita yang Harus menanamkan mindset yang seperti itu biar nggak ada rasa penyesalan. Seperti itu. Masa betul kalau duit terus makan kancane gak disopo. Kan semua mari ngumpet tak mangan rogino. Terus nangis sampai seminggu. Kan percuma akhirnya renungan malam kan percuma. Padahal kita sudah belajar dengan kehilangan seperti itu kita sudah tahu. Kalau kita batasi mungkin paling mentok lah kalau kita mau belajar cukup mentok itu 1 jam. Gedung itu 1 jam. Wajar, kita manusia ya. Tapi kembali lagi karena di gedung ini tempat sarana belajar, jadi kita belajar cukup 1 jam saja. Saya tidak mau emosi dijajah, ya. kita nggak mau jiwa kita dijajah dengan kehilangan. Merdekakan. Kembali lagi ketika hilang, kalau masih bingung, ruwet betul di malam harinya menunggu. Ang bingung ini apa dadel ini jaringan. Kita tak harap.
ini bisa bermanfaat buat semuanya, baik di kalangan brother atau pemirsa. Supaya yang kalau kita bilang hanya menemukan itu bisa juga menjadi manfaat yang menemukan, atau yang menemukan tadi juga mau bersedia setia. Dalam renungan malam ini soal untuk orang yang usaha, dagang ataupun pengusaha itu, kalau untuk menghindari istilahnya menghindari dalam hal menyalahi untuk karyawan, pegawainya atau rekan kerjanya, itu nantinya seperti apa? Sikap kita itu seperti apa sih? Menyalahi seperti apa? Dalam hal soal kerjaan biasanya kan mungkin kita itu nggak tahu kalau ada karyawan kita ataupun rekan kerja kita itu melakukan kesalahan, bisa dibilang fatal lah ya. Dalam renungan kita itu sikap kita itu harus seperti apa? Yang pertama profesional, benar katakan di sini profesional. Kalau kita sudah profesional, tapi kita menyampingkan dari hati kita masalah istilahnya hanya marah secara pribadi. Jadi kita boleh marah silakan, boleh menegur, tetapi dengan profesional, tidak membawa tentang pribadi kita, like and dislike, suka tidak suka kepada si A, si B, si C, seperti itu. Ini masalah. Kalau kita malah keliru untuk mempersepsikan, malah nggak jalan. Jadi ini ujungnya malah ngasih, Malah salah kaprah berarti. malah salah kaprah, salah perspektifnya. Profesional aja sama. Baik kita kepada, kalau kita sudah berkeluarga sama, kita juga berani menegur istri, menegur anak, seperti apa. Kembali lagi, karena profesional ini memang dibutuhkan tegolorongnya pakai obat ini. Kalau orang sebelum mengatakan seperti itu, kalau memang butuh kita peringatkan, walaupun peringatannya itu menyakitkan dengan omongan silakan. Yang kedua, kalau memang dengan fisik, hukuman fisik silakan. Tapi kan kita tahu aturan-aturan, batasan-batasannya seperti apa. Yang mungkin profesional, kalau tanpa profesional tidak bisa. Dalam hal spiritual pun harus ada profesional. Profesional pasti. Bukan karena kebatinan ataupun Bukan. olah rasa. Bukan. Itu berarti beda konsepnya. Konsep. Artinya ini sungkan, ini Berarti. sungkan. Pak susah ini. Akhirnya banyak oknum orang Jawa terjebak oleh sungkan. Tapi sungkannya ini sebenarnya salah persepsi. Bagi saya sungkan itu menitik beratkan kamu boleh menegur, tapi tetap menggunakan etika. Seperti itu sebenarnya sungkan. Bukan ngomong sungkan nggak berani tapi diomongkan di belakang. Maaf tadi panjang urusannya. Masalahnya tidak profesional. Iya, Kalau profesional ya sudah. Kalau ngomong sungkan gunakan etika. Mungkin dengan tutur kata yang sopan. Sopan dulu. Kita tegur satu kali dua kali, kelas pun tidak masalah. Kembali ke profesionalitas. Apakah orang Jawa mengajarkan profesional? Oh jelas. Disebut orang Jawa itu betul umpan-umpan. Yang umpan-umpan ini sebenarnya profesional. Kalau kamu sebagai bos gak berani negur karyamu, jangan jadi bos. Jangan jadi bos. Kalau kamu jadi karyawan nggak mau dimarahi, jangan jadi karyawan. Jadilah bos. Jadi rakyat. Secara nggak langsung orang Jawa itu sudah mengajarkan profesional dengan kata-kata yang berbeda. Pandang harus tahu. Kalau kamu jadi komandan, kamu harus seperti itu. Harus berani negur, berani tegas, berani menindak, baik secara omongan maupun secara fisik. Kadang-kadang ngoten jelas-jelas ibu ya
dulur ning salah niku kan boten wonten negur, kadang wonten sing ngoten niku. Biasanya wonten ketika profesional profesional sungkan jadi ana dulur kita bawa dulur ini kan secara si sultannya begitu karena sungkan itu tetap istilahnya kita menggunakan profesional di sungkan itu hanya sebatas adab atau etika atau tata krama kita. Ini satu lagi yang saya tanya, kalau saya dalam merenung waktu malam itu kadang memikirkan gini, kok banyak sih orang-orang yang dengan mudahnya istilahnya kasihan sama si A, kasihan sama B itu, tapi mereka tuh saya lihat nggak ada tindakan untuk mengarah ke rasa kasihan itu gimana gitu. Jadi apa memang mereka tidak tahu atau memang dia suka mengumbar rasa kasihan? Kalau menurut saya kebanyakan orang itu sebenarnya tahu, sebenarnya kalau diungkapkan itu nggak tahu, itu sifat kemanusiaan, sifat dasar manusia. Ketika melihat sesuatu dalam hatinya atau dalam pikirannya selalu merasa terus sangat oh kasihan pasti. Tetapi kalau selalu diucapkan nama tindakan mereka akan rusak. Dan kalau orang Jawa mengatakan 3 kali kamu utarakan di orang kalau ada saksi kasihan tapi tidak berbuatan, orang yang kamu bilang kasihan itu masalahnya akan berbuat. Ketika sendiri sebenarnya sendiri, karena dia hanya ingin keberadaannya sebagai orang baik itu diakui saja, tapi tidak ada pengorbanan, tidak ada actionnya, tidak ada pengaplikasian dari kata kasihan. Kata kasihan itu sebenarnya maknanya sangat besar. Kita itu sebenarnya kalau ngomong kasihan, apalagi ada satu seseorang, contoh itu sebenarnya nggak pantas. Hanya kalau bisa, makanya dibilang kan jeglodel. Jangan gampang mengumbar rasa kasihan. Kalau kita belum action sebenarnya, mending action dulu baru kita ngomong. Apalagi kalau ditanya orang, loh kenapa kamu begini? Kayak kasihan. Terus kita lagi ada action yang baik atau apa, baru silakan mengajak orang. Sebenarnya kita orang baik, kadang malah orang ngomong kasihan, tetapi dia mengajak si A, dia sendiri nggak berbuat, tapi si A malah diajak untuk mengasihi seseorang yang perlu dikasih. Istilahnya nggak modal, cuma aja-aja omdo. Nah kan banyak sekali orang-orang seperti itu. Makanya ini kenapa sih, fenomena apa gitu? Saya juga kadang berpikir sebenarnya kan kasihan, tapi kok nggak pernah actionnya mana? Kok cuma kasihan aja. Kan saya seperti bahwa budi pekerti itu bergeser, salah satunya adalah padahal kalau kita ngomong kebaikan atau kasihan itu memang butuh yang namanya pengorbanan, ada yang harus diupayakan. Kalau di Bedodol ada catur pamukoyo itu 4 yang harus diupayakan. Satu, kalau kita sudah ngomong yang satu, kasihan kepada si A atau si B, itu harus berani untuk berkorban waktu, tenaga, pikiran, terakhir material, entah itu uang, entah itu harta kita, pokoknya material. Jadi keempatnya ini salah satu yang harus dilakukan. Kalau kita sudah ngomong, apalagi secara lisan ngomong kasihan, apalagi ada saksinya, kembali lagi jangan sampai kita itu dianggap baik dalam kondisi orang yang mendapatkan musibah. Sama halnya menarik ke atas pemberitaan orang lain juga gitu. Pemberitaan orang lain, tapi konsepnya ini menariknya ini hanya ini dianggap jadi orang baik, tapi dalam masalahnya musibahnya seseorang, penderitaannya orang lain, dia ingin menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan tanpa berbuat apapun. Pahlawan model keempat-empatnya. Istilahnya cerdas. Nggak corek itu cerdas. Sebelum malam ini jangan sampai lah.
Jangan sampai kita harus menghindari itu karena berat. Kandungan kalau kita sudah tahu ajaran seperti ini sangat berat. Saya yakin kok ketika indera penglihatan ini melihat sesuatu, kalau memang itu ibadah atau kasihan, pasti pemikiran kita itu akan kasihan dan hati kita juga berbuka dalam frekuensi ngomong juga kasihan. Sebenarnya tapi sudah tidak ada tuntutan dan ini tidak bisa dilakukan. Dituntut kok malah cuma omong toh. Harusnya kalau sudah pemikiran sama hatinya menuntut, kita tinggal action. Itu actionnya aja. Tinggal action. Jadi rasa itu sudah ada pembawaan dari dulu. Tapi kalau sudah ada rasa seperti itu, tuntutan di rasa kita, tapi tidak melakukan seperti itu, berarti bisa mati. Bisa mati, nanti lama-lama mati. Mati rasa. Mati rasa. Mati rasa. Tidak punya feel, tidak punya perasaan. Jadi lama-lama ya tidak banyak tidak mendapatkan sesuatu itu menjadi manusia sosial. Jadi kemanusiaannya sudah habis. Jadi bisa mengatakan kemanusiaan yang ada di dalam belakang nggak bisa ya. Adabnya karena sudah nggak ada, sudah mati. Kalau kita mau agak menyinggung dari Pancasila, kembali lagi betul Pancasila itu yang pertama sudah jelas ketuhanan yang tidak nyesat, yang kedua baru kemanusiaan dan beradab. Kembali ini kan tidak bisa dibalik. Kita juga bisa menyindir kalau orang tidak punya kemanusiaan, jadi dia sudah tidak Ketuhanan. Pasti perkaranya pasti ketuhanan ini baru kemanusiaan. Kalau orang tidak punya kemanusiaan, dia tidak ada Tuhan. Kalau orang punya Tuhan, pasti punya akan punya kemanusiaan yang sudah beradab itu pasti. Jadi tadi kalau kemanusiaan itu muncul ketika kita menjadi kita melihat pasti. Ya, kalau kita actionnya kita bisa ada keadilan dan ada atas di situ. Nah, jadi macam-macam. Setelah kita melakukan, kita melakukan apapun, kalau orang Jawa sampai ngomong kesimpulannya besok berdoa cuma segini. Bukan berarti hanya sekedar doa semata-mata, tidak. Untuk banyak orang Jawa dulu adab asornya itu sebenarnya bukan dibalik kesialan seperti ini lagi pulangnya aku saya dulu ternyata dia dulu kembali lagi apa bedanya dengan omong kasihan saja dengan membantu doa saja tanpa adanya perbuatan yang realitas. Justru kalau kita ngomong kasihan terus dengan seseorang ini akan juga kalau dengar dia juga nggak mau, dia merasa tersinggung. Aku gak perlu ngasih buat cerita-ceritanya. soalnya di orang Jawa dulu itu ada ungkapan sepurane cuma bisa bantu doa, itu sebenarnya sudah ada tindakan. Dan saya yakin kebanyakan hampir keempat-empatnya orang Jawa ini sudah mengerti. Dan kata-kata cuma bisa membantu doa itu bentuk kerendahan hati. Anda asal. Orang Jawa itu maksimal catur pangkoyonya ini pasti harus kena. Kalau nggak kena, dia nggak akan kena bilang atau ngomong aku bantu cuma. Tapi kalau ada yang dulu ngomong aku cuma bisa bantu cuma, pasti dari empat ini pasti sudah dijalan. Dan kebanyakan malah keempat-empatnya sudah. Kalau sekarang kan banyak yang empat-empatnya itu nggak dijalani, hanya doanya aja. Nyalan semuanya. Akhirnya pada itu habisnya nih. Karena mungkin apa ya? Itu tadi ketika persepsi atau sudut pandang untuk mentafsirnya ini kurang sehingga tidak tahu dianggap peribahasa anggap dungo ya cuma dungonya. Padahal hanya konsep untuk kerendahan hati Anda asalnya orang Jawa supaya tidak dinilai sombong. Doa tanpa perbuatan juga nggak ada manfaatnya. Kembali lagi kalau dulu orang Jawa ketika bertamu
Tuhan kuno mengatakan apa? Ngapunten kula suguhi anggur mawon. Padahal itu untuk padahal dinilai anggur itu kan sesuatu yang buah yang mahal lah harganya kan, cuma dia seorang itu kan merendah. padahal konsepnya disuguhi anggur itu maksudnya tidak disuguhi apa-apa, tapi kenyataannya disuguhi anggur. Tapi untuk perendahannya orang Jawa bilangnya salah seperti satu yang itu. disebut Sekolahnya disuguhi anggur. dengan wonten ngapunten Cuma tentang Iya, wonten petang niki. mawon. ini namun tuyung pertama padahal ono silo Sebarang kali kata sebuah perendahan, sebuah pengaplikasi yang anak asuhnya orang Jawa. Itu kan juga perlu menjadi konsep-konsep untuk renungan orang. Nanti dalam hal seperti itu bisa juga itu untuk pembelajaran untuk menekan rasa sombong kita. Sombong. Ini kembali lagi kalau ngomong kasihan dan kasihan orang Jawa tidak seperti itu. jadi ada bukti nyatanya dulu. Karena seperti itu kan selalu ditekankan kepada orang Jawa. Kalau ngomong sudah begitu ngerti, berarti kan sudah ada yang namanya konsep dari pemikirannya dan artinya, dan itu sudah ada praktek atau berlaku. Jadi orang Jawa itu tidak hanya bercita-cita atau berkonsep atau bersifat, enggak, tapi berani melakukan. Berani melakukan, jiwanya jiwa satria, jiwa satria. Apapun kalau dia sudah ada konsep di dalam hatinya, dia punya niat insun, pasti akan dikerjakan. Pasti akan dikerjakan. Kalau sudah ngomong niat insun pasti dikerjakan. Tapi nggak tahu kalau zaman sekarang seperti apa. Kalau orang Jawa dulu kalau sudah niat insun, Janji aja sudah kalau sekarang janji kan sudah diniati itu masih bereset berhasil. banyak sekali. Kalau orang Jawa pasti, apalagi kalau sudah ngomong niat insun. Makanya apapun di Jawa dalam kata-katanya baik di ajaran atau apa pasti maksudnya namanya niat insun. Itu pasti diusahakan, kalau nggak benar-benar bisa baru dia juga terserah, istilahnya dia menawarkan diri apapun nanti yang akan menjadi resikonya dia terima. Bukan seenaknya ya usah besok baiknya ditekankan lagi dia niat insun kembali. Ketika niat insunnya yang satu dia bisa, dia niat insun saya benar-benar menerima semua konsekuensi saya. Kan tidak bisa Ketika bisa niat lagi tidak. saya dianggap memang mengada-ngada atau tidak, saya siap dengan segala resiko. Itu bentuk ketegasan dalam baik lahir maupun batinnya orang Jawa. Nah, itu dalam renungan itu sudah ditemukan seperti itu. Introspeksi masa salah, oke, bukan berhenti cuma saya akan memperbaiki, tidak, sudah mempersiapkan segala risikonya yang dia terima. Dan dia akan memangkas atau memotong kalau bisa jangan dijatuhkan resiko atau konsekuensi ini, hukuman ini kepada anak turun saya. Kalau bisa ke sana, karena saya adalah pelakunya. Jadi harus ada jiwa satria Ya, yang gitu. Jawa kalau introspeksi ketemu tidak berhenti hanya menemukan kesalahannya terus untuk memperbaiki, tidak berhenti untuk memperbaiki, tapi mempersiapkan segala risikonya, hukumannya itu kepada dirinya sendiri, jangan di keluarga ataupun sampai turunannya kelak. Cukup awal diri, Cukup dirinya sendiri. biar nggak jadi karma. Karena bahkan nanti setelah tingkat tinggi keluar orang Jawa pun dia juga menyadari mungkin banyak kesalahannya dilakukan di sekelilingnya, itu pun dia berani menanggung. Kenapa? Karena salah satu dari sekeliling kita ini apabila dianggap tidak baik, ini sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang sekeliling orang. Tapi karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, bukan cuma kita wah besok kok menyerah, tidak orang jalan. Karena tidak bisaannya aku ngomong tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kan tetap tanggung jawabnya. Dia baru mau menerima apapun hukumannya apa. Dan itu nyata, realita. Contoh kalau nggak mau menegur orang yang buang sampah sembarangan, kalau ada banjir, apakah kita akan terlewati banjir? Enggak, kita juga itu. Kena banjir. Itu realita dan itu. berarti peneguran itu harus
diadakan maksudnya diadakan kembali lagi. mungkin untuk Itu kan kesalahan orang lain. Iya. Tapi karena kita tidak ada perbuatan, karena takut dan sebagainya, ya siap-siap kita juga menerima resiko. Itu kalau spiritual lagi orang Jawa yang lebih tinggi. Karena semua apapun yang dianggap tidak baik atau apapun ingin menjadi yang kurang baik, yang istilahnya melanggar karma dan sebagainya, aturan, karena ini juga tanggung jawab kita yang tahu, dia siap kok menerima resiko ini. apapun resikonya siap Siap. Nggak ikut menebang pohon, tapi kita tidak ada tindakan untuk penanaman kembali ke diskusi. Kalau ada longsor pasti kita juga menanam. pasti kena imbasnya. Nah, akhirnya orang Jawa tidak akan pernah mengeluh. Aku katut loh, aku dewi soalnya banget tindakan apa. Jadi harus merumangsani dari Belum situnya. ada nih. Tapi kalau kita masih belajar minimal dari diri kita sendiri, siap menerima apapun resiko dari kesalahan-kesalahan kita. Tanpa memahami, mungkin banyak yang tidak pernah dibicarakan sehingga salah paham. Dianggap sepele. Sepele. Dan yang suka ada orang yang karena tidak tahu, yang kedua tidak mau cari tahu, sudah putus, habis. pun hilang Ini Sudah nggak tahu, tidak mau Tidak cari mau. tahu. nggak mau cari tahu. Kembali itu tadi berarti SDM-nya, kalau sumbernya sudah tidak ada, ya berarti mending kita sama orang bodoh tapi dia tetap mau belajar. Jadi itu SDM-nya ini mau belajar. Tapi kalau SDM-nya sudah susah, sangat susah. Berarti ya benar, berarti bapaknya itu malas. Males. Kita sudah merenungi tentang sifat atau perbuatan malas, ini yang penting itu ekstra. Itu ekstra. Karena banyak kegagalan itu terjadi karena malas. tadi kan kunci utama di diri kita itu mengikis malasnya itu kan Malas terus kita hancurkan supaya kita ada rasa kemalasan. Makanya harus kita tunjukkan kalau dalam renungan malam kita menemukan apapun yang kita temukan di sana tadi, kita harus tetap semangat, tetap bahagia, apapun nanti resikonya, apapun nanti hasilnya, kita bisa menikmati. Baru kita akan merasakan hidup dan kehidupan. Tanpa adanya semangat, udah nanti nasib terbesar ya, malas. Yang dominan Dominan. dimiliki semua orang. semua orang pasti soalnya nomor siji yang caranya salah sendiri Terus belajar ini, yang tidak ini. Jadi kegagalan suatu hal itu bukan dari orang yang bodoh, tapi orang yang Orang malas. orang yang soalnya memang kalau kegagalan itu bentuk dari dari keberhasilan kunci keberhasilannya dari kegagalan dulu Orang bodoh tapi dengan dia akan tidak akan. banyak orang nggak tahu apa-apa sebetulnya bodoh dalam arti kayak dalam hitungan apa ya berhitung itu supaya jadi juragan banyak hasilnya Karena dia Jadi sama harusnya dia punya semangat Semangat untuk tinggi. melakukan itu.
sudah mulai dewasa, sudah mau 17 tahun, itu sikap orang tua itu harusnya seperti apa untuk menghadapi terutama anak laki-laki? Kalau untuk menghadapi yang sudah dewasa, itu beda dengan anak yang masih istilahnya di bawah umur. Pasti itu harus ada pembeda. Kalau anak sudah dewasa, kalau di betul-betul itu ditekankan itu kepada banyak sharing, banyak tukar pendapat, berikan dia kebebasan seperti orang dewasa, sama-sama punya hak. Di sini kita latih bagaimana dia mampu untuk argumentasi dia melakukan hal. Dia pasti kok punya alasan, itu pasti melakukan. Tinggal kita nanti dengan menanyakan tentang alasannya, kita tuntut tentang berapa kamu bisa bertanggung jawab atas tindakanmu dan alasanmu tadi. Untuk mengembangkan pola pikirnya Pola juga. pikir. Dan kalau masih di bawah umur beda lagi, memang butuh aral fisik. Aral fisik itu kan. Tapi kalau sudah dewasa, malah tidak bisa kalau aral fisik. Kalau dipukul, ternyata malah tidak bisa. Malah menjadi pemalas. Nah, kebalik nih, Malah menjadi kebalik. Ya, dengan renungan kalau sudah berkeluarga, selalu kita renungi semua. Dari sikap anak, sikap istri, terus sikap dari kitanya sendiri untuk istri, untuk anak-anak kita seperti apa, tetap kita renungi. Sampai kapanpun tidak ada jaminan orang tua itu pasti benar, tidak ada. Tidak ada. Kesalahan-kesalahan itu banyak sekali nih. Orang Iya. tua juga kalau tidak mengajarkan apapun mencontoh itu. Kalau mau kembali ke hakikatnya, malah kalau seandainya anak malah berbuat banyak salahnya atau apa, kembali lagi Orang tua itu. orang tua. Karena katanya hanya privasi mengatakan kalau anak itu adalah jaminan orang tua. Kalau anak nggak baik, berarti orang tuanya nggak baik. Itu sudah pasti. Sudah pasti loh. Dari mana ada anak itu? Kembali lagi kalau kita mau menjadi istilahnya menjadikan anak kita baik, awali dulu dari diri kita dulu, menjadi orang tua yang baik. Kasih contoh yang nyata daripada 1000 nasihat. Perbanyak contoh perbuatan daripada nasihatnya. Nasihat. Jadi mungkin si anak juga menilai, bisa menilai. Pasti si Menilai anak itu, itu oh, banyak kayak mengangkat, ini. banyak menilai dari orang tuanya. Yang pada dasarnya sebelum kita lepas pergaulan kan orang tua dulu. Kalau awalnya orang tua sudah memberikan istilahnya apa dari dasarnya, dia juga kemana pun dia tidak akan pernah. Apalagi kita sudah mengetahui bahwa pergaulan itu efeknya, dampaknya itu sangat luar biasa. Kenapa dari kecil dia bisa pakai kasih dasaran yang lebih kuat? Jadi kalau anak nakal peribahasa ini kembali lagi orang tuanya tidak mengajarkan sejak dini kan. Sejak ini Tinggal bisa apa enggak sepenuhnya menyalahkan si anak itu tadi. ini kembali lagi kita lihat dulu. Karena kembali lagi orang tua itu nggak ada yang namanya mutlak atau stempel itu selalu benar. Mungkin dari sekian banyak orang yang dulunya belum tahu, tapi anaknya yang sekarang ini sudah dewasa dan terlanjur nakal, itu istilahnya orang tua itu harus seperti apa kalau sudah menghadapi seperti itu? Kalau sudah terlanjur tetap kembali kita kasih contoh, jangan nasihat dulu.
kasih contoh aja langsung dari kasih diri kita, contoh kasih contoh, perbuatan kita. kasih contoh dari perbuatan yang hubungannya. Kalau kita memang benar-benar ingin mendidiknya anak seperti nakalnya, kita mungkin nakalnya dalam karakter A, dalam konsep A, kita rupanya kita harus punya konsep atau karakter A ini supaya anak ini lepas dari sikap buruknya ini, dari karakter A ini. Contoh Mungkin macam-macam kesalahan apa itu kesalahan dari anak, kenakalannya kenakalannya seperti apa, banyak dari tentang sopan santunnya. Jadi kita kalau ambil sopan santun, berarti kita juga kasih contoh sopan santun yang baik dari luar. Biar si anak melihat 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 atau merekam suara kita ke orang kalau kita lain. sudah maksimal, baru kita bisa berdiskusi. Kalau enggak, malah kita nanti yang malah berbahaya. Kenapa? Anak sekarang lebih cerdas. Bersopan, ya, bapaknya gak sopan. Rafi pasti. Pasti sama teman-teman. Kasih contoh. Mungkin lebih baik menyentuh anak seorang anak itu lebih diperbanyak lagi. Iya. Enggak salah kaprah. Contoh-contoh yang nyata itu lebih daripada lisan yang lebih mending contoh yang nyata yang Yang anak yang frontal malah, bapak yang ngomong tok, tapi pasti seperti ini lagi. jadi pasti. karena itu berarti terlalu banyak nasihat tanpa perbuatan. Iya, pasti. Bapak ini sesuai kayak buku PPKN lagi. Bapak ini kayak buku PMP dari PPKN. Nah kok api-api terus tapi tidak tahu berbuat ya. Karena Tuhan tidak pernah berbuat. Tidak berbuat, padahal Api-api. padahal dia itu menerangkan hal yang baik Yang baik. untuk bisa berbuat. Jadi butuh kita ngomong. Maka di tengah kelompok anak saya, apa tuh? Dan itu kan juga menjadi renung. Kita gali kemungkinan dari diri kita dulu. Bukan 100% atau mutlak dari anak. Saya yakin tetap ada ikut andilnya kita sebagai orang tua. Kebanyakan orang kan istilahnya malah menilai dari pergaulan, tapi tanpa menyadari karena kesalahannya dia sendiri sebagai orang tua Dari pergaulan bisa 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 salah. Dijadikan alibi. alibi. Teman yang nakal dijadikan alibi. Padahal kalau kita mau berbuat mereka sih pasti itu ada kesalahan dari diri kita sebagai orang tua, pasti. Kalau itu kosong, mengumangsani, Diterapkan pemerumangsan ini ya. kalau kita kembali kesadaran itu seperti apa ya, seperti itu mungkin kita membelai supaya bisa dicontoh anak dan istri kita mau mengubah itu bukan semata-mata kita mau dinilai orang menjadi baik, enggak, tapi agar istri dan anak saya juga bisa menjadi baik. Kesadarannya di situ, bukan dinilai kenapa tapi nggak tahu nggak jadi orang baik nggak masalah, tapi berani melakukan baik. Berbuat baik. Dia berani melakukan hal baik daripada dicat hal baik. Kemudian si anak dan si istri juga kan bisa merasakan kalau memang itu tulus mencontohkannya, terus gimana kan. Kemudian istri pun, bapakku kan Sama saya. istrinya di bojone gak pamit, Nah, tapi untuk menunjuk si istri kita supaya nanti pamit, sekali gak pamit jangan ngomong itu gak
pamit untuk pengalaman. Mungkin kalau di khususnya di dokter ini kalau memang mau kumpul dan share tadi, salah satu syarat utamanya kan harus pamit dulu. Pasti. Karena nanti mungkin di pembahasan lain yang istri kan dari sebutan jawaban dan bisa mau nggak mau soal istri itu terlibat besar dalam tanggung jawab kita sebagai suami. Kalau ada satu itu saya nggak bisa istri. Pembahasan berikutnya kita bahas tentang garwo sampai tuntas sampai habis, mungkin dari referensi jenengan atau dari pengalaman jenengan nanti bisa digunakan di channel Pedodol ini seperti apa. Ini dari ngobrol malam itu lagi dalam renungan malam mungkin kita akhiri, kita sudahi. Mungkin juga masih banyak yang perlu kita bahas, tapi kalau untuk tema renungan malam ini kita akhiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, baik dari Ajang, pemirsa yang belajar kita ini, supaya juga mau mengubah yang dulunya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dengan doa sama-sama kita istilahnya mengharapkan dari diri kita sendiri nanti akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi intinya renungan malam adalah satu, kita menyadari dari sebenarnya kita itu makhluk sosial, manusia yang perlu harus dengan istilahnya butuh orang lain untuk kesadaran diri kita. Yang kedua, renungan malam ini untuk introspeksi agar kita menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang tahu dan sadar tentang keberadaan dirinya seperti apa. Yang ketiga, supaya renungan malam ini menjadi sebuah positif thinking, mendapatkan perspektif baru, membebaskan jiwa kita di mana di malam hari ini adalah waktu-waktu yang tepat kita itu istilahnya membebaskan. Seperti itu intinya renungan malam di Pedodol. Mungkin cukup sekian dalam tema renungan malam dari awal sampai hari ini. Salam Rahayu, salam Pedodol.